Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Abdul Aziz SPD MPD, dosen Universitas Al-Azhar Mandar, program studi ilmu pemerintahan. Di sini saya akan membuat video terkait tentang bukti pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran identitas mata kuliah yang saya ampu adalah nama mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, kode mata kuliah 07106A21, semester SKS 2 SKS, sifat mata kuliah wajib. Dalam proses perkuliahan yang saya lakukan atau saya laksanakan pada teman-teman mahasiswa, saya menggunakan pembelajaran yaitu model pembelajaran komparatif dengan tipe think, free, and share, yang dimana mahasiswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi baik teman-teman sebangkunya ataupun teman kelompoknya bersama berdiskusi. Setelah itu teman-teman bangkunya ataupun teman kelompoknya, salah satu dari temannya akan mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Setelah itu saya akan menjelaskan dan memaparkan apa yang menjadi jawaban-jawaban tersebut. Pada materi ini ada 16 pertemuan. Di antaranya 14 kali diskusi materi dan 1 kali mid semester atau mid tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Berikut CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. CPL pertama menjelaskan dasar-dasar pendidikan kewarganegaraan. CPL kedua menjelaskan landasan kompetensi dan perkembangan pendidikan kewarganegaraan. CPL 3 mengidentifikasi prinsip-prinsip kewarganegaraan Republik Indonesia tentang pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. CPL 4 menjelaskan norma, nilai, moral, sikap, akhlak, dan ranah konektif. CPL 5 menyebutkan teori-teori kewarganegaraan. CPL 6 menjelaskan warga negara dan pemerintahan. CPL 7 menjelaskan negara dan hukum. CPL 8 membandingkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. CPL 9 menguraikan demokrasi dan HAM secara global. CPL 10 menguraikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, keagamaan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. CMPK atau capaian pembelajaran lulus yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama adalah CMPK menguasai berbagai konsep materi tentang konsep dasar pendidikan kewarganegaraan, landasan kompetensi dan perkembangan pendidikan kewarganegaraan. CPL 2 mengidentifikasikan prinsip-prinsip kewarganegaraan Republik Indonesia dan tantangan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, norma, nilai,
moral, sikap, akhlak, dan ranah konektif. CPMK 3 mengidentifikasi teori-teori kewarganegaraan, warga negara dan pemerintahan negara, hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi dan HAM secara global, sejarah perjuangan bangsa Indonesia, keragaman kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, globalisasi dan kerjasama antara bangsa yang lain. CPMK 4 melakukan evaluasi pada peran ideal warga negara dalam bidang politik, pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya, integrasi nasional dan nasionalisme sebagai sarana pemersatu bangsa dan eksistensi dan kedaulatan bangsa Indonesia. Kompetensi dan perkembangan PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Prinsip-prinsip kewarganegaraan Republik Indonesia dan tentang pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, norma, nilai, moral, sikap, akhlak, dan ranah konektif. Teori-teori kewarganegaraan, warga negara dan pemerintah negara dan hukum Pancasila dan Undang-Undang Dalam Negeri 1945, demokrasi dan HAM secara global. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia, keragaman, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, globalisasi dan kerjasama antara bangsa. Peran ideal warga negara dalam bidang politik, pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Integrasi nasional dan nasionalisme sebagai sarana pemersatu bangsa dan eksistensi dalam kedaulatan bangsa Indonesia. CPL Prodi, capaian pembelajaran lulusan yang dibedakan pada mata kuliah ini. CPL 1 itu menjelaskan konsep dasar PPKN atau pendidikan kewarganegaraan. CPL 2 menjelaskan landasan kompetensi dan perkembangan pendidikan kewarganegaraan. 3 mengidentifikasi prinsip-prinsip kewarganegaraan Republik Indonesia dan tantangan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. 4 menjelaskan norma, nilai, moral, sikap, akhlak, dan ranah konektif. CPL 5 menyebutkan teori-teori kewarganegaraan. CPL 6 menjelaskan warga negara dan pemerintahan. CPL 7 menjelaskan negara dan hukum. CPL 8 membandingkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. CPL 9 menguraikan demokrasi dan HAM secara global. CPL 10 menguraikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, keragaman, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.
CMPK atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. CPMK 1 menguasai berbagai konsep dan materi tentang konsep dasar PKN atau pendidikan kewarganegaraan, landasan kompetensi dan perkembangan pendidikan kewarganegaraan. CPMK 2 mengidentifikasikan prinsip-prinsip kewarganegaraan Republik Indonesia tentang pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, norma, nilai, moral, sikap, akhlak, dan konektif. CPMK 3 mengidentifikasi teori-teori kewarganegaraan, warga negara dan pemerintahan, negara dan hukum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, demokrasi dan HAM secara global, sejarah perjuangan bangsa Indonesia, keragaman, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, globalisasi dan kerjasama antara bangsa. CMPK 4 melakukan evaluasi pada peran ideal warga negara dalam bidang politik, pemerintah, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya, integrasi nasional, dan nasionalisme sebagai sarana persatuan bangsa dan eksistensi dan kedaulatan bangsa Indonesia. Demikianlah proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, terkait tentang pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Demikian video yang saya buat. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kedua adalah di bidang pendidikan. Hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan karir pendidikan mandiri, mendirikan lembaga pendidikan swasta dan ikut serta menangani pendidikan. Jadi hak kita untuk bisa mendirikan pendidikan swasta maupun sebenarnya sekolah-sekolah apapun itu yang identik dengan pendidikan itu kita berhak untuk mendirikan, bukan hanya orang-orang tertentu. Nah seperti itu ya. Tapi ada ketentuan yang lain kita harus patuhi. Misalnya kalau mau misalkan diakui oleh pemerintah itu ada beberapa lembaga-lembaga yang harus kita patuhi. Misalnya perusahaan NPWP dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya hak di bidang ekonomi. Hak di bidang ekonomi adalah untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan yang layak, hak memiliki barang dan hak untuk berusaha. Jadi pada dasarnya negara ini menjamin untuk mensejahterakan kita pada dasarnya ya. Tapi di lapangan masih ada orang-orang yang dilarang untuk membuat usaha sendiri. Mau lihat contohnya? Ada ya, misalnya Pertamina, ada orang-orang tertentu yang harus membeli, padahal banyak orang yang mau membeli Pertamina di Pulau Mandar misalnya. Tapi itu memang dikasih izin. Artinya ada salah gitu. Campur tangan. Padahal negara memberikan kita hak di bidang ekonomi, usaha apapun, ketika kita melalui ketentuan yang ada, pasti
Dan yang terakhir adalah hak di bidang sosial budaya. Jadi kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan budayanya, dari sosial budayanya, dan kita bisa menunjukkan di mana kita berhidup apa yang Kalimantan menjadi budaya tersebut, sunnah tersebut, kita diberi hak dan dia ada bisa keluarga kita sebagai negara menjadi keluarga negara di Indonesia, tapi punya budaya seperti ini. Kita diberi hak untuk negara dalam pelaksanaan demokrasi. Itu ada demokrasi sebenarnya. Jadi ada beberapa materi yang kita sudah pelajari hari ini. Di antaranya adalah asas kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua adalah cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga adalah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Dan yang keempat adalah cara memperoleh kembali kewarganegaraan yang hilang. Dan hak kewajiban warga negara Republik Indonesia, kewajiban dasar warga negara, dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban warga negara dalam pelaksanaan demokrasi. Jadi mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya saya akan menggali kembali dari apa yang kita sudah pelajari hari ini, dan itu dipelajari. Dan ingat, kalau terdapat tugas kelompok seperti apa yang kita sudah jelaskan di pertemuan pertama, materinya saya akan kirim di grup. Sampai hari ini saya belum bisa karena ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Ya, dia masih kalian bahwa dia ada di negara Republik Indonesia. Itu tidak jelas bahwa siapa. Ya, sekalipun itu orang negara asing yang dia bawa anak sini, ini sudah apa? Yang negara negara Indonesia. Di sini. Seharusnya anak yang dilahirkan di luar negara Republik Indonesia itu semua. Selanjutnya, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dari ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara empat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya dia warga negara Indonesia dilahirkan di luar sana, tapi memberikan ketentuan negara tersebut memberikan ketentuan negara-negara dengan negara yang tempat lahir. Kok biasa begitu lah orang TKI dilahirkan di Indonesia. Selama negara itu bisa memberikan kewarganegaraan, kan banyak itu yang biasa kejadian di kasus-kasus kayak ini. Misalnya orang tua kita merantau ke Malaysia yang dilahirkan di sana, selama orang tuanya itu tidak negara itu tidak memberikan kewarganegaraan seperti kita sebagai bapak dia orang Indonesia karena orang tuanya orang Indonesia. Kecuali kalau negara tersebut memberikan kewarganegaraan baru tidak bisa. Asas kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi asas kewarganegaraan Republik Indonesia apa yang teman-teman coba diskusikan dulu tentang di kelompoknya tentang pengertian asas kewarganegaraan Republik Indonesia. Apa pengertian asas itu? Coba diskusikan dulu tentang kelompoknya. Nah itu saya mau tanya dulu apa pengertian dari asas itu? Asas itu kan ada dulu.
Coba siapa yang bisa jelaskan? Diskusikan dulu kita diskusikan dulu pokoknya. Setelah itu dijelaskan. Asas kewarganegaraan adalah dasar pemikiran dalam setiap manusia yang menentukan siapa saja yang bisa disebut warga negara dan sebuah negara. Siapa lagi? Apa lagi? Siapa lagi, ada yang lain? Dasar pemikiran ya. Pengertian asas dan prinsip. Prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan yang penting dalam hidup. Apa lagi? Asas itu merupakan dasar sesuatu pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Jadi pada dasarnya asas itu adalah prinsip. Ya, kalau sesuai dengan penjelasan teman-teman ini ya, saya pahami bahwa seperti itu ya. Jadi ada asas kewarganegaraan Republik Indonesia. Coba baca yang pertama. Coba dibaca yang pertamanya. Asas law of the book adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Jadi asas kewarganegaraan Republik Indonesia adalah asas sejenis atau of the law adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Detektif ya. Jadi yang kedua adalah asas soil atau law of the soil adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Paham? Jadi kita pada dasarnya hidup di negara yang terbatas gitu. Sebenarnya mau membuat negara kedua, kesewenang-wenangan karena di atas ada yang membatas kita. Apa itu? Selanjutnya siapa asas kewarganegaraan tunggal? Siapa mau menjelaskan? Baca saja. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi pada dasarnya kalau saya misalnya saya berhak memberikan apa namanya diriku tentang di mana saya mau berwarganegaraan seperti itu. Paham? Di mana saya mau berwarganegaraan apa Indonesia atau Cina atau Indonesia atau saya lagi di Indonesia. Asas kewarganegaraan ganda terbatas. Saya mau menjelaskan asas apa yang dimaksud dengan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi kalau asas kewarganegaraan ganda terbatas ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Selanjutnya asas kepentingan nasional. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan
Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatan sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan bertujuan untuk sendiri. Tujuannya untuk sendiri. Jadi asas kepentingan nasional ini adalah bagaimana kepentingan nasional itu dipertahankan agar misalnya tidak bisa diganggu dengan dua sana atau tiga negara. Jadi kalau dia sudah dibentuk ke atas, maka dia bisa dikatakan bahwa dia bisa masuk dia pada dasarnya dia bisa begini. Dan negara Indonesia bisa sesuai dengan pasal nomor 12 tahun 2006 tentang undang-undang ini dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing, pada dasarnya bisa dikatakan bahwa dia bisa masuk di warga negara Indonesia atau mengurus di atas seperti itu ya. Selanjutnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Seperti tadi. Jadi sama halnya dengan poin yang ketiga tadi ya. Nah, kebalik. Jadi pada dasarnya sama, bisa dikatakan bahwa dia sebagai warga negara karena dia dilahirkan dari anak dari orang tua ibunya itu warga negara Indonesia dan ayahnya warga negara asing, tapi dia benar Indonesia. Yang kelima, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai warga negaraan ataupun hukum negara asal, ayahnya tidak memberikan warga negaraan kepada anak tersebut. Paham? Oh ya, Pak. Jadi itu yang tadi saya bahas pertama dari awal bahwa bagaimana kasusnya ketika dia tidak, orang tuanya, bapaknya ini tidak memiliki identitas negara asing. Dia memang di luar tapi dia tidak diakui bahwa dia negara, misalnya negara tidak dia nggak mengatakan bahwa saya adalah warga negara Malaysia, tapi tidak ada identitas atau dia negara Malaysia ini tidak mengakui bahwa dia adalah negara Malaysia. Jadi pada dasarnya bisa dikirain bahwa